hanya diam. Prisah. Aku menatap Kak Rabi dengan tatapan penuh protes. Kenapa dia tiba-tiba menginterogasi Kevin? Bukankah acara hari ini kumpul keluarga? Kenapa Jetty ajang mewawancarai Kevin? Bagaimana kalau jawaban Kevin salah dan malah membuat Kak Rabi semakin mencurigai kalau ada sesuatu di pernikahan kami? Tidak. Biar aku saja yang jawab, sebelum Kevin menghancurkan semuanya. Kevin. Belum sempat aku membantu Kevin, anak itu sudah menjawab pertanyaan Kak Rabi tanpa aku suruh. Saat ini aku masih menganggur, Kak. Belum ada pekerjaan tetap. Namun aku kemarin sempat syuting iklan sekali. Meskipun tidak banyak, aku memberi kepada Tan maksudku istriku sebagian dari uang hasil pekerjaanku. Semoga dengan jumlah yang tidak banyak itu bisa membayar sedikit kewajibanku sebagai suami. Jawab Kevin dengan jujur. Wow, besar juga nyali anak itu. Aku pikir dia akan menyuruhku menjawab pertanyaan dari Kak Rabi sementara ia akan bersembunyi di belakangku. Ternyata tidak. Anak itu memilih untuk berkata jujur dibanding bersembunyi di belakangku. Satu nilai tambah dariku lagi untuk anak itu. Good job. Kak Rabi adalah tipikal orang yang lebih suka kita berkata jujur walaupun menyakitkan daripada berbohong hanya demi menyenangkan hati seseorang saja. Syuting. Kamu ikut syuting? Produk apa? Dari perusahaan mana? Kak Rabi yang memang sudah beberapa waktu belakangan ini tidak fokus memegang Rabi Entertainment rupanya terkejut mendengar jawaban Kevin. Syuting iklan. Kak, di perusahaan kita. Aku yang merekomendasikannya. Ternyata Kevin lumayan berbakat juga. Kakak bisa lihat sendiri iklannya. Kali ini aku tak membiarkan Kevin menjawab karena takut akan merusak suasana. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan iklan yang dibintangi oleh Kevin. Kak Arya rupanya juga ingin tahu. Ia ikut menonton iklan dari ponselku. Kening Kak Rabi nampak berkerut saat menyaksikan iklan pasta gigi yang diperankan Kevin. Ia mengembalikan ponselku dan nampak ingin bertanya lagi pada Kevin. Cepat-cepat aku beri kode pada Kak Ariel untuk membantuku. Namanya juga masih muda. Beb. Wajar kalau Kevin belum ada pekerjaan tetap. Keren kok iklannya menurutku. Step by step ya. Selama Kevin masih mau usaha, itu namanya dia ada kemauan. Ada wujud tanggung jawabnya. Sudah jangan bahas kayak gitu lagi. Aku lapar nih. Bagaimana kalau kita coba masakan buatan Kevin? Kak Ariel berusaha membujuk Kak Rabi. Aku melemparkan tatapan terima kasih pada kakak iparku yang baik tersebut. Tahu saja kalau aku membutuhkan bantuan darinya. Iya. Ayo kita langsung makan. Aku juga lapar nih. Ayo, Kak, kita makan. Aku berdiri dan mengajak Kak Rabi sekeluarga makan di meja makan. Kak Rabi tak lagi bertanya. Aku bisa sedikit bernafas lega sekarang. Kak Ariel begitu antusias melihat masakan Kevin. Semua ingin ia coba. Aku saja tadi mengira kalau Kevin membeli makanan siap saji bukannya masak sendiri. Aku tak menyangka Kevin sejago itu dalam hal masak. Wah, ini semua kamu yang masak, Kev? Tanya Kak Ariel. Iya, Kak. Semoga suka ya dengan masakanku yang ala kadarnya. Kata Kevin merendah. Ala kadarnya apa? Ini tuh tergolong hebat. Jarang loh ada laki-laki yang bisa masak. Aku harus coba semua. Kata Kak Ariel dengan antusias. Berbeda dengan Kak Ariel, Kak Rabi malah diam saja. Tak berkomentar apa-apa saat makan. Aku kenal kakakku. Saat Kak Rabi diam, itu artinya ia menahan diri. Aku tak bisa bernafas lega dulu saat ini. Takut Kak Rabi akan kembali mengajukan pertanyaan yang tak bisa kami jawab. Beruntung ada Galang dan Robin yang mencairkan suasana dengan obrolan mereka. Jika tidak, Kak Rabi akan kembali mencecar Kevin dengan berbagai pertanyaan. Sekitar jam 9 malam. Kak Rabi sekeluarga akhirnya pamit setelah kami mengobrol tentang hal-hal kecil sambil menikmati cemilan. Aku dan Kevin lalu mengantar mereka sampai depan pintu. Kevin langsung merebahkan tubuhnya di sofa setelah mereka pergi. Haf, ya ampun, Tan. Aku kayak lagi sidang skripsi. Kakak kamu udah kayak dosen penguji saja. Lebih menyeramkan malah. Keluh Kevin. Aku duduk di sofa dan tersenyum kecil melihat ulahnya. Itu baru Kak Rabi. Belum Mama. Mama kamu lebih parah dari Kak Rabi. Tan. Kevin langsung duduk tegak dan bertanya padaku.
Ia nampak sangat terkejut mendengar ucapanku. Anaknya saja kayak gitu, bagaimana mamanya? Kak Ariel saja sampai sekarang tak bisa merebut hati mama. Aku menghela nafas dalam mengingat kelakuan mamaku yang menyebalkan itu. Kak Ariel yang baik, penyabar dan penyayang saja tidak ia terima sampai sekarang. Padahal Kak Ariel selalu berbuat baik padanya. Memang mamaku itu adalah orang yang tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Serius? Waduh, gimana ya? Kalau mama kamu tak suka sama aku gimana? Tanya Kevin lagi. Aku berdiri dan berjalan menuju wastafel. Aku berinisiatif mencuci semua piring kotor hari ini. Kasihan Kevin sudah memasak dan menyiapkan semuanya. Hitung-hitung bagi tugas. Tenanglah. Aku akan berusaha untuk tidak mempertemukan kalian. Jawabku sambil mencuci piring. Kevin berjalan mendekat dan membantuku menaruh piring yang sudah kucuci. Ia memang tak bisa tinggal diam kalau aku mengerjakan sesuatu. Pasti selalu ingin membantu. Yakin aku dan mama tante tak akan bertemu. Jakarta itu sempit loh. Bisa saja kami bertemu di apartemen ini atau di kantor mungkin. Tanya Kevin sekali lagi. Tak usah terlalu kamu pikirkan. Mama jarang pulang. Aku saja bertemu mama dalam setahun hanya beberapa kali. Itu pun kalau uang mama habis saja kami bertemu, atau saat mama mau ganti suami baru. Sisanya, jarang sekali kami bertemu. Mama lebih suka jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama suami barunya. Tenanglah. Toh pernikahan kita hanya setahun. Mama tak perlu mengenal kamu. Malah kamu beruntung tak perlu mengenal mamaku yang menyebalkan itu. Ya, pernikahan kami memang hanya setahun. Tak perlu sampai mama tahu. Cukup kami berdua dan kakakku yang tahu. Beliau memang mamaku, namun aku lebih merasa kalau mama adalah orang luar yang bahkan tak pernah peduli dengan anaknya sendiri. Aku baru menyadari kalau Kevin hanya diam saja sambil menaruh piring yang sudah kucuci di lemari. Ia tak bertanya lebih lanjut. Entah apa yang ia pikirkan. Oh iya, akting kamu hari ini sudah agak lumayan kok. Aku menguji kamu akting besok lagi saja ya. Aku capek, mau tidur. Aku mematikan keran air dan menunggu jawabannya. Terserah tante saja. Aku akan memperbaiki akting aku lagi sampai tante mengatakan kalau aku bisa. Aku menepuk bahunya sambil tersenyum. Kate, itu baru namanya pantang menyerah. Besok, kamu ambil naskah berjudul Delima. Kamu memerankan Jetty Richard ya. Dibanding Jetty lelaki brengsek macam Noah. Kayaknya karakter cowok kecentilan dan jahil lebih bisa kamu dalami deh. Aku bobo duluan ya. Good night. Aku meninggalkan Kevin yang hanya mengangguk tanpa bersuara. Sebenarnya hatiku yang terasa sakit saat mengatakan pernikahan kami hanya setahun. Ada rasa tak rela saat menyadari kalau kebersamaan kami hanya setahun saja. Kalau boleh aku serakah, aku tak mau perjanjian itu. Aku mau Kevin selamanya menjadi suamiku. Apa itu mungkin? Meski tanpa mendengar langsung dari mulut Kevin, aku tahu kalau aku bukanlah type wanita idaman Kevin. Aku lebih tua darinya. Aku terlalu mandiri. Aku bahkan lebih suka memimpin dibanding dipimpin. Kebanyakan lelaki suka dengan wanita yang mudah dipimpin. Jelas bukan kalau aku bukan tipenya. Kevin masuk ke dalam kamar dan mematikan lampu. Ia tidur dengan memunggungiku. Melihat punggungnya yang kokoh, aku merasa waktu kebersamaan kami semakin cepat saja. Akankah aku siap melepas Kevin pergi nanti? Tante sudah tidur. Tanya Kevin tiba-tiba. Belum. Boleh aku tanya sesuatu sama tante? Tanya apa? Tante bilang kalau mama tante suka menghabiskan waktunya dengan suami barunya. Tante bilang kalau mama tante terbiasa berganti-ganti suami. Apa tante akan mengikuti jejak mama tante? Kenapa kamu tanya seperti itu? Sungguh pertanyaan yang ngaco. Maaf kalau pertanyaanku agak ngaco. Aku hanya penasaran. Apa setelah kontrak denganku berakhir, tante akan mencari suami baru seperti mama tante?